Malam, perkenalkan nama saya Leandro Napian dengan NIM 27023535330. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban untuk UAS Advanced Blockchain Programming. Oke, saat ini kita sedang melihat flowchart dari aplikasi yang kita buat, yaitu Ride Sharing Decentralized, di mana di sini terdapat beberapa alur. Jika kita lihat kalau dari start, dia akan bisa memilih dulu antara driver atau penumpang. Kalau dari sisi driver, dia akan perlu melakukan registrasi, lalu dia juga akan melakukan pengecekan apakah dia sudah terdaftar apa belum. Jika belum, dia akan melakukan pendaftaran seperti biasa. Dan jika sudah, dia bisa langsung masuk ke dalam pilihan order, di mana dia bisa memilih orderan yang sesuai untuk dijalankan oleh si driver tersebut. Nah, lalu sini dari sisi penumpang juga, penumpang bisa membuat order. Jadi dia tinggal input saja data yang diperlukan seperti lokasi jemput, tujuan, jarak estimasi atau harganya, serta catatan tambahan. Itu bisa bersifat opsional. Lalu ketika orderan dipublikasikan dan bisa dilihat oleh si driver bisa memilih dan jika diterima, maka penumpang perlu menyetorkan dana dan perjalanan akan berlangsung. Nah, ketika perjalanan telah selesai, driver akan memencet tombol selesaikan pesanan. Nah, setelah itu penumpang juga perlu konfirmasi apakah dia telah sampai di tujuan. Nah, jika kedua pihak telah melakukan konfirmasi, maka dana yang tadi ada di dalam kontrak akan dikirimkan langsung ke address pengemudi. Nah, setelah itu proses akan berakhir. Itu dari sisi flowchart. Lalu kita lihat dari smart contract. Di sini smart contract. Untuk smart contract utamanya kita menggunakan ride sharing dan juga untuk mata uangnya kita menggunakan dummy USDC atau stablecoin. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan seperti inamnya atau ini merupakan inam untuk status dari ride itu sendiri atau perjalanan itu sendiri. Lalu juga ada struk untuk driver dan juga ride. Lalu di sini ada beberapa struktur data mapping untuk beberapa hal seperti menyimpan address dari driver, menyimpan orderan semua ride yang ada dan juga driver yang tersedia. Di sini ada beberapa event yang untuk menandakan beberapa hal-hal penting yang terjadi di smart contract seperti registrasi driver, adanya ride request, ride accept, hingga ride finalize dan ride cancel. Oke, di sini di constructor dia akan meminta sebuah USDC address untuk sebagai parameternya, lalu dia akan membuat kontrak ini. Nah, di sini ada function-function seperti function register untuk mendaftarkan pengemudi baru, lalu juga di sini get driver untuk melihat driver yang telah terdaftar. Juga sini ada request ride di mana nanti calon penumpang bakal memanggil fungsi ini untuk membuat request yang baru. Lalu juga di sini ada accept ride yang hanya bisa dijalankan oleh driver yang telah terdaftar. Dan fun ride ini hanya bisa dilakukan oleh penumpang yang telah terdaftar di ride tersebut. Lalu di sini ada start ride yang hanya bisa dilakukan oleh only driver dan dilakukan saat pengemudi dan penumpang telah bertemu. Lalu di sini complete ride yang bisa dilakukan oleh only driver setelah perjalanan selesai dan juga confirm arrival yang dilakukan oleh penumpang setelah perjalanan selesai. Di sini juga menu cancel ride yang bisa diakses baik antara penumpang maupun drivernya untuk mengcancel transaksi perjalanan yang sedang berjalan. Juga di sini ada beberapa function getter seperti ini get available rides yang akan menampilkan semua rides yang available alias belum diambil sama sekali. Lalu juga di sini ada get drive rights, yaitu function untuk menampilkan uh, ride yang telah diambil oleh driver tersebut dan juga get riders right ini yang untuk versi penumpangnya. Lalu juga di sini akan ada beberapa function getter untuk membantu kita di front end nanti. Lalu untuk kontrak USDC dummy-nya, saya menggunakan ERC20 sebagai template-nya. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita akan masuk mulai deployment menggunakan Web3.js.
Di sini saya telah buat scriptnya, di mana saya telah assign untuk nilai private key saya, RPC URL dari Infura, lalu initial ownernya yaitu address saya sendiri. Lalu juga di sini saya telah meletakkan beberapa ABI yang diperlukan untuk deployment seperti USDC ABI dan juga rate sharing ABI. Tidak lupa juga dengan bytecode-nya dari kedua kontrak tersebut. Lalu juga di sini ada function-functionnya untuk deploy USDC kontrak, dan juga deploy ride sharing kontrak, di mana ini juga akan sekaligus verifikasi kontrak tersebut di Block Scout. Bisa di sini seperti ini kodenya. Nah, ini kode untuk verifikasinya. Dan ini kode untuk eksekusi semuanya, di mana dia akan melakukan pengecekan dulu mengenai variabel-variabel yang dibuat seperti private key, RPC URL, dan juga initial owner. Juga ini akan mulai dari startnya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita coba saja menjalankan script ini untuk mendeploy kedua kontrak tadi. Kita ketik saja node deploy.js. Dia akan berjalan. Di sini akan terdapat deploy address alias address saya sendiri. Lalu kita tinggal tunggu saja hingga proses dari deployment hingga verifikasi ini selesai. Di sini sudah terlihat bahwa deployment dari kedua kontrak tersebut sudah selesai dan bisa dilihat sini dia akan melakukan konsolog terhadap address-addressnya. Di sini kita dapat USDC kontrak address dan juga rate sharing kontrak address. Di sini dapat lihat bahwa deployment telah berhasil menggunakan script yang dibuat dari Web3.js. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi front end-nya. Di sini dapat dilihat ada dua halaman, yaitu halaman riders yang bisa digunakan oleh penumpang dan juga halaman driver. Di sini saya tuh sudah beregistrasi sebagai driver. Jadi tinggal ketik saja lalu dia bakal bisa sendiri untuk registernya. Kalau kita mulai dari riders, kita misalnya mau request perjalanan baru, misalnya dari Pondok Gede ke Senayan. Dengan estimasi jarak, itu kita bikin saja dia 28 kilo. Dan notes-nya misalnya harus hati-hati, hati-hati. Oke, sekarang kita tinggal request ride. Dia akan notifikasi dan juga akan melakukan sign untuk di smart contract-nya. Oke, dia akan processing dulu. Nah, di sini transaction sudah berhasil dan juga sini muncul baru dari Pondok Gede hingga Senayan. Kita bisa view detail di sini. Seperti dapat dilihat bahwa driver masih pending alias belum ada driver yang mengambil pesan tersebut. Kita juga bisa cancel dari sini. Nah, sekarang kita coba ke driver. Di sini akan muncul nih available orders alias order yang bisa diambil oleh driver ini. Di sini dapat kita lihat order yang baru kita buat, Pondok Gede dan juga menuju Senayan. Kita view detail, kita bisa accept right sini. Dia juga akan sign kontrak lagi, sign transaction maksudnya. Kita konfirmasi saja. Nah, di sini transaksi sudah berhasil. Dan kalau kita refresh, nah dia bakal pindah ke bagian ongoing. Di sini sudah kita lihat bahwa sini accepted. Dan kita misalnya bisa start ride. Sebelum start ride kita perlu dulu ke menu penumpang. Di sini juga sudah berubah statusnya. Kita bisa view detail dan juga kita bisa fund ride-nya, yaitu sekitar 56 USDC. Nah, sini kita perlu approve dulu untuk transfer USDC-nya. Kita sign transaction lagi. Di sini dapat lihat kita bahwa akan memberikan akses sebanyak 56 USDC. Dan sini juga dapat dilihat ya, bahwa sini ada balance di USDC kita.
Oke, sih transaksi sudah berhasil untuk approve ya. Jadi sekarang kita bisa melakukan fund ride atau memberikan dana ke kontraknya untuk perjalanan ini. Di sini dapat dilihat ya bahwa Anda mengirimkan 56 USDC. Lalu kita konfirmasi saja. Lalu dia akan processing lagi. Nah, di sini status dari pesanan sudah berubah menjadi funded alias sudah ada dana yang dimasukkan ke dalam kontraknya. Di sini kita bisa ke menu driver, ke ongoing, lalu di sini kita bisa lihat statusnya sudah berubah dan kita bisa start perjalanannya. Bila processing dulu. Nah, di sini sudah berhasil, status juga berubah. Bisa kita mau selesaikan langsung ride-nya. Kita tinggal sign transaction yang baru. Oke, di sini sudah komplit dan tinggal dari sisi si drive penumpang. Oh, di sini juga berkurang saldonya ya. Saldo juga berkurang karena tadi kita sebagai penumpang memberikan saldo sebanyak 56 ke si driver. Di sini kita juga bisa melakukan confirm arrival dan juga release fund. Yang mana dananya juga akan masuk lagi ke kita karena kita berperan sebagai driver maupun penumpang. Oke, dia akan proses dulu. Di sini kalau kita refresh lagi, dananya sudah masuk. Oke, di sini kita akan coba praktekkan untuk register sebagai driver. Di sini kita connect wallet dulu. Kita bisa pakai MetaMask. Lalu kita hubungkan di sini ya. Di sini dan di sini juga dia juga sudah terhubung dengan Ethereum Sepolia. Kita bisa register di sini. Soal namanya Lean, lalu plat nomor segini dengan tipe kendaraan sedan dan misalnya rate per kilometer 2. Dia akan register. Lalu kita tinggal sign transaction-nya seperti ini. Dapat lihat ya, kita di Sepolia. Lalu kita konfirmasi saja. Lalu dia akan proses transaksinya. Nah, di sini transaksi sudah sukses dan saya sudah terdaftar sebagai driver. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.